warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam dari kelompok 4 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ali Muhtarom MSI. Kami dari kelompok 4 yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi aliran-aliran pemikiran Islam dan sejarahnya. Baik, sebelum kami membahas pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada rekan saya Resti Nurfazriyah dengan NIM 24125.007 dan Anissa Nurul Aulia dengan NIM 2412523, dan terakhir saya sendiri Siti Khairunisa dengan NIM 2412509. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul aliran-aliran pemikiran Islam dan sejarahnya. Baik teman-teman, jadi untuk latar belakang materi kali ini yaitu aliran-aliran pemikiran dalam Islam dan bagaimana sejarahnya itu ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ibnu Majah yang mengabarkan bahwa Islam akan terpecah belah menjadi 73 golongan, yang dimana hanya ada satu yang selamat. Perpecahan ini menjadi perhatian serius, mengingat Islam sebagai agama besar rentan terhadap perbedaan pendapat. Untuk mengatasi keterbelakangan umat Islam, perlu diadakannya gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan yang mengembalikan pahaman Islam kepada ajaran Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabatnya. Gerakan ini membutuhkan tokoh-tokoh pembaharu yang berani dan memiliki ilmu yang mendalam. Perpecahan umat Islam juga bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis, serta perbedaan cara pandang dalam mengatasi kemunduran umat Islam. Ada perpecahan yang mengarah pada munculnya ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam, dan ada pula yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran yang wajar. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami berbagai corak pemikiran Islam dari masa ke masa, agar memiliki pemikiran yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi zaman. Memahami hadis tentang 73 golongan bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada dan berpegang teguh pada ajaran yang benar. Konteks hadis ini penting untuk dipahami agar tidak terjebak dalam sikap saling menyalahkan. Gerakan tajdid yang diharapkan bukanlah mengubah ajaran Islam, tetapi untuk mengembalikan pemahaman dan pengalaman Islam kepada yang lebih murni. Gerakan ini juga harus dilakukan secara kolektif yang melibatkan seluruh komponen umat Islam. Sejarah Islam kaya dengan berbagai corak pemikiran yang muncul sebagai respons terhadap tantangan zaman yang berbeda-beda. Penting untuk mempelajari dan memahami berbagai corak pemikiran ini secara kritis dan objektif. Dengan memahami sejarah pemikiran Islam, kita dapat memilih pemikiran yang paling relevan dan sesuai dengan kondisi zaman kita. Perbedaan penafsiran Al-Quran dan hadis ini adalah hal yang wajar, tetapi harus disikapi dengan bijak dan saling menghormati. Perbedaan cara pandang dalam mengatasi kemunduran umat Islam juga harus disikapi dengan dialog dan bermusyawarah. Yang terpenting adalah menjaga persatuan dan kesatuan umat Islam, serta menghindari sikap fanatisme dan ekstremisme. Umat Islam perlu menyadari potensi perpecahan yang ada dan berupaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Dengan memahami perbedaan dan mencari titik temu, umat Islam akan mengatasi tantangan zaman dan mencapai kemajuan. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, umat Islam hidup dalam persatuan yang utuh, di mana segala permasalahan yang terkait tentang Al-Quran dan hadis itu diselesaikan langsung oleh Rasulullah, dan perselisihan antar suku dapat didamaikan oleh beliau.
Kondisi ini terus berlanjut hingga masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun, pada masa Utsman bin Affan, integrasi umat Islam mulai terganggu. Dan puncaknya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana umat Islam mengalami perpecahan. Perpecahan ini menjadi awal mula lahirnya berbagai kelompok dan aliran-aliran dalam Islam yang memiliki pandangan dan interpretasi yang berbeda-beda terhadap ajaran Islam. Yang pertama ada aliran Khawarij. Aliran Khawarij atau kelompok Khawarij itu muncul sebagai reaksi atas keputusan Ali bin Abi Thalib yang menerima tahkim atau arbitrase dengan Muawiyah dalam perang Siffin. Mereka sebelumnya merupakan bagian dari pasukan Ali bin Abi Thalib yang merasa kecewa dan menganggap tahkim sebagai penyimpangan ajaran Islam. Istilah Khawarij sendiri berasal dari kata kharaja yang berarti keluar, yang merujuk pada tindakan mereka yang keluar dari barisan Ali. Perang antara Ali dan Muawiyah dipicu oleh tuduhan dari Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bahwa Ali terlibat dalam pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Meskipun tuduhan ini sulit dibuktikan, mereka menilai Ali tidak bertindak tegas dalam mengusut kasus tersebut. Khawarij berpendapat bahwa penyelesaian sengketa melalui tahkim bertentangan dengan Al-Quran, khususnya dalam surat Al-Maidah ayat 44 yang menyatakan bahwa orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah adalah kafir. Berdasarkan penafsiran ini, mereka mengkafirkan Ali, Muawiyah, Abu Musa al-Asy'ari, dan Amr bin As. Selain itu, mereka berpandangan bahwa pelaku dosa besar seperti zina dan pembunuhan telah keluar dari Islam dan wajib dibunuh. Akibatnya, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh anggota Khawarij, sedangkan Muawiyah selamat. Meskipun secara politik, kelompok Khawarij gagal dan sering dikejar-kejar oleh penguasa. Pemikiran mereka memberikan pengaruh signifikan dalam sejarah pemikiran Islam. Mereka memunculkan pertanyaan teologis mengenai status seorang muslim yang melakukan dosa besar. Apakah masih dianggap muslim atau telah menjadi kafir? Pertanyaan ini semakin menjadi kompleks ketika dosa besar dilakukan oleh seorang khalifah atau penguasa, seperti pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Baik, selanjutnya ada aliran Qadariyah. Aliran ini diperkenalkan pertama kali oleh Ma'bad al-Juhani. Isi ajaran ini adalah meyakini bahwa manusia memiliki kebebasan dan kemerdekaan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Manusia memiliki kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan perbuatan baik maupun buruk. Tindakan penguasaan yang menindas rakyat dan mengekang pemikiran umat sangat bertentangan dengan Islam, maka harus dipertanggungjawabkan di hadapan umat dan di hadapan Allah kelak. Atas pemikiran Ma'bad al-Juhani yang keras, maka ia harus menerima hukuman mati dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 80 Hijriah sampai 699 Masehi. Perjuangan al-Juhani kemudian dilanjutkan oleh Ghailan al-Damsyik. Oleh Khalifah Hisham bin Malik, Ghailan pun akhirnya dihukum mati tahun 1005 sampai 723 Masehi. Baik, selanjutnya ada pahaman Jabariyah. Jabariyah merupakan pahaman keterpaksaan manusia. Menurut paham Jabariyah, manusia tidak berdaya dan menghadapi ketentuan Tuhan kehendaknya yang mutlak. Menurut Khalis Majid, menurut paham Jabariyah, perbuatan manusia diciptakan Tuhan dalam diri manusia. Menurut pahaman ini, manusia tidak mempunyai kemampuan dan daya untuk mewujudkan perbuatannya. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham Jabariyah disukai dan mendapatkan simpati di kalangan penguasa Bani Umayyah karena bisa menjaga kekuasaannya. Kalau pahaman ini tersebar luas, maka akan menjadikan manusia pasif dan tidak berdaya. Manusia akan menggantungkan dirinya pada nasib. Pahaman Jabariyah dipelopori oleh Al-Jad bin Dirham pada abad ke-8 Masehi dan Jaham bin Sofwan yang wafat pada tahun 1301 Hijriah. Baik,
Baik, selanjutnya ada aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah lahir di Basrah pada awal abad pertama Hijriah, pusat ilmu dan peradaban kala itu. Dengan asal-usul nama yang diperdebatkan berkisar dari kata ittazalla yang berarti menjauhkan diri. Teori pertama menyebut Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid menjauhkan diri dari pengajian Hasan Basri dan membentuk pengajian sendiri karena perbedaan pendapat tentang status pelaku dosa besar. Teori kedua menyatakan mereka melepaskan diri dari pendapat ulama terdahulu, dan teori ketiga menyebutkan bahwa pelaku dosa besar menjauhkan diri dari golongan mukmin dan kafir. Mu'tazilah memiliki 5 ajaran dasar: tauhid, keadilan, janji, ancaman. Posisi di antara kedua posisi dan amar ma'ruf nahi mungkar yang menjadi kesepakatan utama mereka. Meski perbedaan dalam hal kecil, dalam filsafat Mu'tazilah menggunakannya sebagai alat untuk menolak serangan lawan, menjunjung tinggi filsafat Yunani dan memasuki babak baru dalam sejarah pemikiran Islam. Meski perlahan menjauhi dari tujuan agama murni, mereka mencoba menyatukan pandangan agama dan filsafat tentang alam semesta dan berpendapat bahwa ahli surga dan neraka akan mengalami ketenangan abadi tanpa gerak. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada aliran Salafi. Aliran Salafi ialah aliran yang berakar dari pengikut mazhab Hambali pada abad ke-4 Hijriah. Muncul sebagai reaksi terhadap kecenderungan untuk mempertahankan pandangan ulama Salafi dan semakin kuat pada abad ke-7 Hijriah dan semakin kuat dengan kehadiran Ibnu Taimiyah di Syria. Dan pada abad ke-12 Hijriah, pemikiran Salafi dikembangkan di Arab Saudi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab atau yang biasa dikenal dengan sebutan Wahabi. Aliran ini menekankan kepercayaan pada akidah dan dalil yang bersumber dari nas, Al-Quran, dan hadis yang dianggap sebagai wahyu ilahi, sambil menolak logika rasional sebagai sumber pengetahuan. Bagi Salafi, akal pemikiran hanya berfungsi untuk membenarkan dan tunduk kepada nas, bukan untuk menafsirkan atau mengkritiknya, sehingga perannya sebagai saksi pembenar, bukan sebagai hakim yang mengadili ajaran agama Islam. Untuk materi selanjutnya yaitu ada aliran Wahabi. Aliran Wahabi ialah gerakan Wahabi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab, menekankan tauhid dan ibadah murni, menolak penyembahan selain ajaran Allah seperti ziarah kubur dan perantara di dalam doa, serta menganggap bid'ah praktik seperti tahlil, merokok, meskipun awalnya mengikuti mazhab Hambali, dan menekankan Al-Quran dan Sunnah. Pemikiran Wahabi berkembang ekstrim dengan pandangan keras terhadap pelaku dosa besar. Dalam evaluasi aliran Islam, Khawarij dikritik bertentangan dengan prinsip iman dalam hati. Qadariyah menekankan kebebasan bertentangan dengan ikhtiar. Mu'tazilah menekankan akal dianggap menyimpang dari wahyu dan penciptaan alam semesta. Salafi dan Wahabi meskipun awalnya lurus, dinilai terlalu ekstrim, terutama di dalam pandangan ziarah kubur dan penafsiran syirik. Aliran Asy'ariyah atau Sunni dipandang moderat, menekankan keseimbangan takdir dan ikhtiar, serta tidak mudah mengkafirkan orang. Untuk yang terakhir, di sini ada kesimpulan. Sejarah pemikiran Islam mencatat berbagai aliran yang muncul sebagai respon terhadap tantangan zaman dan perbedaan penafsiran ajaran agama. Diawali dengan perpecahan umat pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib yang melahirkan kelompok Khawarij dengan pandangan ekstrim, mengkafirkan pelaku dosa besar dan menolak tahkim. Kemudian muncul Qadariyah yang menekankan kebebasan manusia dalam berkehendak, berlawanan dengan Jabariyah yang meyakini manusia sepenuhnya terikat takdir Tuhan. Pada awal abad Hijriah, Mu'tazilah hadir di Basrah dengan menonjolkan akal dan memahami agama dan memiliki 5 prinsip dasar sebagai reaksi terhadap dominasi akal. Muncul Salafi yang menekankan pemurnian akidah berdasarkan Al-Quran dan hadis, yang kemudian di Arab Saudi dikembangkan menjadi gerakan Wahabi.
Wahabi oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dengan fokus pada tauhid murni dan penolakan bid'ah. Berbagai aliran ini dengan penekanan dan interpretasi berbeda mewarnai dinamika intelektual dan sosial di dalam sejarah Islam. Kelompok 2 Semester 4 semester kami dari mahasiswa Jadi sangat berat. Karena itu, dengan asal usul mana nama yang